Asia Song Festival 91 yang dihelat pada tanggal 2 November 91 di kota Shanghai, Cina, menobatkan Nika Ardila sebagai penyanyi pop terbaik se-Asia. Nika Ardila yang saat itu masih berusia 15 tahun tampil mewakili Indonesia. Sebagai juara, Nika Ardila menerima hadiah berupa piala, piagam, dan sejumlah uang tunai. Bukan itu saja, Nika Ardila juga sempat ditawar seorang talent scout atau pencari bakat dari Sony Music Japan untuk berkarir di Jepang dan dipromosikan secara internasional. Tapi sayang, Nika Ardila tidak bisa menerima tawaran itu karena sudah terikat kontrak album dengan Musik Plus Indonesia dan harus menyelesaikan kontrak film atau sinetron yang sudah terjadwal. Tawaran itu juga tidak direspon oleh produsernya karena tidak mau melepas artis yang jadi tembang emasnya. Ini jadi bukti bahwa semasa hidupnya Nika Ardila bisa saja go internasional tanpa harus ambisius mencoba berbagai cara agar bisa diterima oleh label. Tapi label itu sendiri yang datang mencari Nika Ardila karena Nika Ardila dinilai benar-benar berbakat. Asia Song Festival adalah lomba nyanyi remaja yang di negaranya masing-masing terkategorikan terbaik. Nika Ardila mewakili Indonesia dapat runner up dalam Asia Song Festival 91 di Shanghai, Cina. Juara 1 diraih oleh tuan rumah Cina. Kondisi Nika saat itu sedang lelah sekali sehabis pulang dari Amerika, dapat hadiah dari BASF, dan langsung ke Malaysia untuk promo album. Baru 2 hari pulang ke Indonesia, Nika Ardila langsung ikut lomba di Shanghai. Selain membawakan lagu Star of Life atau lagu Bintang Kehidupan versi Inggris, Nika juga membawakan lagu Bengawan Solo milik Gesang. Saat ikut festival itu, usia Nika baru 15 tahun. Lalu bagaimana awal mula Nika Ardila bisa mengikuti ajang bertaraf internasional itu? Berikut cerita dari Nika Ardila tentang pengalamannya mengikuti ajang Asia Song Festival di Shanghai, Cina pada tahun 1991 silam. Pada tanggal 2 November 91 silam, Nika Ardila mewakili Indonesia pada ajang Asia Song Festival di Shanghai, Cina. Ajang itu merupakan ajang atau festival khusus untuk penyanyi dari negara-negara Asia. Dan Nika Ardila menjadi wakil dari Indonesia untuk mengikuti festival itu. Saat itu Nika Ardila ditunjuk langsung dan disponsori oleh Ibu Siti Hardianti Rukmana. Pada saat itu, tepatnya di bulan Oktober 91, Nika Ardila dan beberapa musisi yang berhasil mendapatkan BASF Award sedang liburan ke Amerika selama 2 minggu. Dan saat liburan itu, Nika Ardila dikabari bahwa ia ditunjuk untuk mewakili Indonesia pada ajang Asia Song Festival yang diadakan di Shanghai, Cina. Saat Nika Ardila mendapat kabar itu, Nika Ardila sendiri merasa bingung dan kaget. Apakah ia harus menerimanya atau tidak tawaran tersebut? Tetapi sang ibu mencoba untuk meyakinkan dan membesarkan hati anaknya bahwa Nika memang pantas dan layak untuk mewakili Indonesia. Dan akhirnya Nika pun menyetujuinya. Sepulangnya Nika dari liburan ke Amerika itu, Nika justru tidak langsung melakukan latihan untuk mempersiapkan diri di ajang tingkat Asia itu. Dikarenakan saat itu Nika juga harus melakukan jadwalnya untuk launching album keempatnya, yaitu Matahariku di Kuala Lumpur, Malaysia. Jadi saat itu Nika langsung melanjutkan penerbangannya ke Malaysia untuk melakukan proses launching album keempatnya yang terjadwal memakan waktu selama 4 hari di Malaysia. Dalam proses launching album tersebut, Nika mengadakan konser yang dihadiri lebih dari 10.000 penonton. Jumlah penonton yang dibilang cukup fantastis untuk ukuran penyanyi luar negeri bagi Malaysia pada saat itu. Selain itu, Nika pun mengadakan promosi album keempatnya ke radio-radio swasta di Kuala Lumpur
dan ke stasiun-stasiun televisi di Malaysia, salah satu stasiun TV3. Setelah 4 hari menjalani tur promosi album keempatnya di Malaysia, Nike pun langsung pulang ke Bandung untuk menjalani latihan bersama guru vokalnya, yaitu Aji Esa Putra. Waktu sudah sangat mepet untuk terbang ke Shanghai, Cina. Jadi hanya 2 hari saja Nike melakukan latihan bersama Aji Esa Putra untuk mempersiapkan diri di ajang festival itu. Menurut Aji Esa Putra, guru vokal Nike, di sela-sela latihan itu, Nike tidak latihan secara full 2 hari. Dikarenakan Nike harus membagi waktunya antara latihan vokal dengan pemotretan di Jakarta. Selama 2 hari itulah Nike harus rela bolak-balik Jakarta-Bandung demi menyelesaikan tanggung jawabnya yang sudah terjadwal. Hingga kemudian tiba saatnya Nike harus terbang ke Shanghai. Setibanya Nike di Shanghai, di hari pertama penjurian itu, Nike beserta para kontestan dari negara lain pun mulai memperkenalkan diri masing-masing di hadapan para juri. Pada saat itu, Nike membawakan lagu yang berjudul Bengawan Solo, sebuah lagu yang merupakan ciri khas dari negara Indonesia. Tak disangka, para juri pun terpukau ketika mendengarkan Nike Ardila menyanyikan lagu itu di hadapan mereka. Dari kesan awal yang sangat baik inilah, para juri sudah bisa menilai bahwa Nike memiliki kans atau peluang untuk memenangkan perlombaan ini. Pada tanggal 2 November 91 merupakan puncak atau grand final ajang tersebut. Di grand final inilah Nike Ardila menyanyikan lagu yang berjudul Bintang Kehidupan atau Star of Life. Dalam ajang itu, Nike Ardila tetap membawakan lagu Bintang Kehidupan dengan bahasa Indonesia, meskipun judulnya diganti menjadi Star of Life. Tidak mudah sebagaimana yang dibayangkan oleh penyanyi rock asal Bandung ini ketika menghadapi Festival Pop Song Asia di Shanghai, Cina beberapa waktu yang lalu. Nike Ardila hampir mengundurkan diri karena takut tidak lancar menyanyi dalam bahasa Inggris, seperti penuturan dari Nike ini. Ini kan festival antar negara, lagi pula saya tidak ada persiapan apa-apa sebelumnya. Bukan sembarangan loh ikut ajang ini, karena di sini saya membawa nama negara, jelasnya. Persiapan Nike hanya 2 hari saja, dan saat itu Rinto Harahap bertandang ke rumahnya untuk menjelaskan tentang festival itu. Kebetulan Nike baru saja datang dari Amerika dalam rangka tur artis BASF Award. Kejelasan baru diterima Nike sehari sebelum berangkat ke Shanghai, bahwa lagu yang dinyanyikannya sesuai dengan bahasa negara masing-masing peserta. Dengan demikian, Nike langsung merasa plong, walau masih tertinggal keraguan, mengingat baru pertama kali ini dirinya mengikuti festival bertaraf internasional. Waktu itu saya langsung saja menerima tawaran Bung Rinto. Saya pikir itu juga kesempatan yang baik, walaupun saya masih capek, tapi bukan jadi hambatan, ungkap Nike yang membawakan lagu Bintang Kehidupan pada festival itu. Selama 3 hari di Shanghai, rombongan Indonesia menempati hotel mewah di negara itu. Mengenai acara festival, Nike waktu itu hanya pasrah saja. Untunglah ibunya selalu memberinya semangat. Sepertinya saya tidak merasakan ikut festival. Anggapan saya seperti sedang show yang biasa saya lakukan di Indonesia. Malah di sana saya lebih banyak tidur, cetus Nike. Rupanya nasib baik mengikuti perjalanan karirnya. 3 tahun berturut-turut selalu sukses membawakan lagu-lagunya. Di Shanghai, ia terpilih sebagai juara kedua. Perasaan haru dan bahagia tak terbendung lagi. Nike yang awalnya tidak yakin menang dalam festival itu, akhirnya Nike pun tampil menyanyi dan menang. Ia meraih juara 2 untuk kategori New Singer Singing Contest atau kontes penyanyi pendatang baru. Hadiahnya, selain trofi dan piagam, ia juga menerima uang sebesar 200.000 yen Jepang atau sekitar 3 juta rupiah. Saat Nike dipanggil sebagai pemenang untuk diberi hadiah, ia sama sekali masih belum percaya kalau dirinya menang, seperti penuturan dari Nike ini.
Waktu pengumuman dibacakan, dalam hati saya bilang, pasti deh bukan nama saya yang dimaksud dan dipanggil. Pembawa acaranya pasti salah baca, kenangnya. Jadilah Nike Ardilla baru naik ke atas pentas setelah para penyanyi lain mempersilakannya maju, seraya memberi ucapan selamat. Ketika sudah turun panggung dan kembali ke hotel, Nike pun berucap, "Barulah saya percaya, kemenangan ini memang benar-benar terjadi." Menjadi pemenang kedua sudah cukup membuatnya bersyukur dan bangga bukan main. Bayangkan saja, saingannya para penyanyi terbaik negara-negara Asia. Nike Ardilla telah membuktikan keprofesionalannya sebagai penyanyi. Meskipun ia hanya berlatih vokal selama 2 hari saja, namun Nike berhasil meraih juara pada festival itu. Selain sikap profesionalnya itu, bakat alam yang ditunjang dengan jam terbang cukup banyak sebagai seorang penyanyi. Dengan sering mengadakan show atau konser ke beberapa daerah, membuat Nike Ardilla semakin percaya diri dan menguasai teknik menyanyi untuk membawakan lagu bintang kehidupan ini. Dan berhasillah nama Nike Ardilla pun disebut sebagai pemenang di ajang Asia Song Festival 91 tersebut. Nike Ardilla mendapat predikat Gold Prize of New Singers Contest. Predikat Gold Prize ini juga diraih oleh penyanyi tuan rumah Cina, karena saat itu nilai antara Indonesia yang diwakili oleh Nike Ardilla dengan penyanyi tuan rumah Cina sama besarnya. Semoga ulasan ini menambah informasi dan selalu bermanfaat. Lebih banyak tahu lebih banyak. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.